diketemukan Injil yang membenarkan tentang Muhammad. Semua Injil membenarkan Muhammad. Jadi yang ada sekarang, maaf, tidak mendukung Muhammad, berarti bukan Injil. Kali ini saya akan menceritakan perihal Injil tertua yang ditemukan di negara Turki. Sahabat Info Mata Lensa, sebuah media di Timur Tengah, Al Arabiya, melaporkan bahwa pemerintah Turki akan menerjemahkan Alkitab berusia 1500 tahun, yang baru saja ditemukan dalam sebuah operasi penyelundupan benda purbakala. Pada bulan Februari tahun 2012, kitab misterius itu akhirnya muncul di berbagai media internasional dengan nama Injil Barnabas. Injil ini ditulis di atas kulit hewan yang berwarna coklat kehitaman. Penulisnya menggunakan tinta dari emas dan bahasa Aramaik, atau bahasa yang diperkirakan bahasa Ibu Yesus Kristus, dan umurnya diperkirakan 1500 tahun Masehi. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Apa istimewanya Injil ini? Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Ertuğrul Günay, mengatakan, Injil Barnabas lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang 4 Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tokoh Yesus, dalam Injil kuno tulisan Barnabas 1500 tahun lalu juga menyangkal, kalau Yesus adalah seorang Mesias. Yesus sendiri mengatakan, kalau juru selamat itu datang dari keturunan Nabi Ismail, artinya, datang dari bangsa Arab. Perdebatan antar pakar di Turki pun menyeruak soal Injil ini. Ömer Faruk Harman, pakar teologi, mengatakan, butuh penelitian lebih lanjut untuk membongkar rahasia Injil Barnabas. Menurut dia, isi Injil ini sesuai dengan keyakinan umat Islam bahwa Yesus memang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia tetap manusia biasa. Injil ini juga menolak konsep Trinitas dan peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Dan dalam Injil ini juga ada ramalan tentang Nabi Muhammad yang segera datang, kata Ömer Faruk Harman, pakar teologi dari Turki. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa tahun usia Injil tersebut. Namun dipastikan Injil kuno tersebut bernilai sejarah tinggi. Manuskripnya ditulis tangan dengan tinta emas di atas kulit, dengan gambar-gambar mengenai Kristiani. Pengakuan itu terdapat pada bab 41 dari kitab Barnabas, yang berusia 1500 tahun, yang ditemukan di Turki tersebut. Berikut ini terjemahannya. Allah telah menyembunyikan dirinya sebagai malaikat agung. Michael berlari. Mereka Adam dan Hawa dari surga, dan ketika Adam berbalik, ia melihat bahwa di atas pintu gerbang ke surga tertulis, La Ela Ela Allah, Muhammad Rasul Allah. Sebuah majalah online, Ye Yesus, yang berbasis di Amerika Serikat, dalam analisisnya mengenai Injil Barnabas, mengungkapkan, teks dokumen secara efektif menyangkal keilahian Yesus, dan menolak konsep Trinitas, kepercayaan Kristen yang mendefinisikan Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernyataan dari laporan kajian terhadap Injil Barnabas yang berusia 1500 tahun tersebut, menantang pesan Kristen selama ini. Pesan selama ini, kematian Yesus dikatakan sebagai pengorbanan juru selamat bagi dosa-dosa Kristen dan kebangkitannya sebagai harapan kehidupan kekal. Pernyataan Injil Barnabas mendukung keyakinan Islam bahwa penyaliban Yesus tidak pernah terjadi. Santa Barnabas secara tradisional diidentifikasikan sebagai pendiri gereja Siprus. Ia adalah orang Kristen pertama yang dianggap sebagai rasul bagi umat Kristen. Bagaimanakah dengan Alkitab Injil, yang selama ini diyakini kebenarannya oleh umat Kristiani? Buatan dan karangan siapakah yang selama ini dibacanya? Karena kita tahu, kalau Injil yang baru ditemukan tersebut adalah tulisan Barnabas, yang merupakan murid pertama dari Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, dan berarti pernah hidup bersama Nabi Isa atau Yesus pada zaman dulu. Demikianlah sahabat Info Mata Lensa, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menambah wawasan